5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Adik-adik, bagaimana dengan sekolah kalian? Apakah sekolah kalian tuh bersih, sehat, dan asri? Nah, di sini sekolah Lani ini selalu bersih, sehat, dan asri karena semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah adik-adik. Sekolahku bersih dan sehat. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Ini tadi ya cerita tentang sekolahnya Lani adik-adik. Bagaimana mereka itu selalu menjaga kebersihan. Guru mereka juga mengingatkan untuk jangan membuang sampah sembarangan. Kalian juga harus menirunya ya adik-adik, jangan membuang sampah sembarangan. Nah adik-adik, setelah membaca tadi kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan yang ada nih. Yang pertama, apa judul bacaan tersebut tadi adik-adik? Ya, judulnya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Lalu bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Ya, sekolahnya bersih, nyaman, hijau, dan asri ya adik-adik ya. Berikutnya, mengapa udara di sekolah itu segar adik-adik? Karena apa? Ya karena banyak pohon yang ditanam, makanya udara di sekolah itu segar. Apakah di sekolah kalian banyak pohon adik-adik? Kalau banyak pohon udaranya pasti segar, rasanya pasti sejuk adik-adik. Nah, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Yang harus menjaga kebersihan sekolah adalah semua warga sekolah. Berikutnya, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Ya, yang harus dilakukan adalah merawatnya dan menjaga kebersihannya, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu pasti sekolah kita akan menjadi bersih. Adik-adik, pada cerita tersebut terdapat kalimat atau ungkapan perintah. Apa itu kalimat perintah? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang diucapkan untuk memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Jadi kita memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, itu termasuk dalam kalimat perintah atau ungkapan perintah adik-adik.
Nah, contoh kalimat perintah pada bacaan tadi adalah buanglah sampah di tempatnya. Contoh lainnya misalnya, tutuplah pintu itu, bukakan jendela itu, masukkan buku ke dalam tas, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari kalimat perintah. Di sini Kak Citra punya beberapa kalimat nih. Mana yang termasuk dalam kalimat perintah akan kita beri tanda centang. Yang pertama, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Apakah ini kalimat perintah? Bukan ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Apakah ini kalimat perintah? Iya adik-adik, ini adalah kalimat perintah. Yang ketiga, anak-anak bermain di halaman sekolah. Apakah ini kalimat perintah? Nah, ini bukan kalimat perintah adik-adik ya. Lalu yang keempat, letakkan sepatu di rak sepatu. Berarti ini kan menyuruh orang lain meletakkan sepatunya di rak sepatu. Berarti ini adalah kalimat perintah. Yang kelima, jagalah kebersihan sekolahmu. Ya, ini juga kalimat perintah. Adik-adik perhatikan gambar ini nih. Siti dan teman-temannya sedang membersihkan ruang kelas mereka. Kelas mereka juga bersih loh adik-adik. Nah, kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai adik-adik. Nah, pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Contoh pajangan di sini ya, ada gambar Pak Presiden dan Wakil Presiden. Lalu ada simbol negara kita nih ya, burung Garuda. Pajangan membuat kelas itu jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Masih ingatkah adik-adik tentang bunyi sila-sila Pancasila? Masih ingat ya sila pertama sampai sila kelima? Masih ya, karena pada tema sebelumnya kita sudah banyak mempelajari ini nih, bunyi sila ke-1 dan kedua serta lambang-lambangnya. Bunyi sila ke-1 kan ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Lalu bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai ya. Adik-adik tentunya masih ingat itu semuanya. Ya, ini adalah Garuda Pancasila ya, yang kalian sering lihat nih di pajangan kelas kalian. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Coba adik-adik ingat kembali, manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Nah, di sini Kak Citra punya sila-sila dari Pancasila. Mana adik-adik dari kelima bunyi sila Pancasila ini yang termasuk dalam sila ketiga Pancasila, yang bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, yang ini adik-adik, Persatuan Indonesia. Itu adalah sila ketiga Pancasila. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan gambar tersebut akan membentuk lambang ini ya, lambang sila ketiga. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa potongan gambar. Nanti kalau kita susun ya, akan membentuk lambang sila ketiga. Kira-kira apa ya lambang sila ketiga? Yuk kita susun bersama-sama adik-adik. Nah, ini Kak Citra geser nih ya. Kalau disusun seperti ini kira-kira adik-adik. Coba kalian lihat, kalau kalian punya, kalian bisa gunting-gunting ya adik-adik ya. Lalu kalian susun seperti ini. Ya, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pajangan-pajangan akan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil karya kita itu di kelas loh adik-adik. Nah, di sini ada beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas.
Karya-karya tersebut itu adalah karya 3 dimensi dari yang namanya tanah liat. Ini adalah tanah liat adik-adik. Tanah liat ini bisa dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Misalnya dicetak menjadi bentuk daun seperti ini. Bisa adik-adik. Lalu bagaimana ya cara membuatnya? Nah, berikut untuk cara membuatnya. Yang pertama, siapkan dulu adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Jadi kalau kalian pengen cetakan apa ya, misalnya mau dibuat bunga, ya cari cetakan bunga. Mau dibuat daun seperti tadi, ya cari cetakan daun. Berikutnya, masukkan adonan tanah liat itu ke dalam cetakan adik-adik. Misalnya ini yang kotak ini adalah cetakan daunnya. Nah, tanah liatnya itu dimasukkan ke dalam ini adik-adik, lubang dari bentuk cetakannya tersebut. Setelah itu, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah, lepaskan seperti ini. Langkah selanjutnya, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Jadi supaya kering biasanya itu dijemur adik-adik. Tapi kalau untuk kerajinan itu biasanya dibakar atau di oven adik-adik ya. Pakai oven khusus untuk tanah liat. Nah, nanti kalau sudah kering akan mengeras adik-adik. Nah, untuk sementara hasil cetakanmu itu sudah selesai. Biarkan sampai hasil cetakannya tersebut kering. Setelah kering, nah hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun akan semakin indah. Kelas yang bersih dan indah akan meningkatkan semangat belajar. Mari adik-adik kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita ya. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.